Dan sebelumnya lagi yang paling awal adalah negara itu yang bagaimana. Pertama, ada beberapa pendapat tentang apa sih definisi negara itu. Yang pertama, menurut Hugo de Grotius yang mempunyai pendapat bahwa negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Artinya negara dianggap sebuah persekutuan atau perkumpulan yang baik, yang sempurna begitu, yang isinya adalah orang-orang yang merdeka, tidak di bawah pengampuan, tidak di bawah kekuasaan orang lain, dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, Kranenburg berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa itu sendiri. Artinya negara itu bisa berdiri menjadi sebuah negara karena keinginan dari kelompok itu sendiri, dari orang-orang yang ada di dalam bangsa itu sendiri, berkeinginan untuk menjadi sebuah negara. Kalau menurut Logemart, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia atau bangsa. Jadi ada beberapa kelompok yang ingin bersatu, ingin saling menguatkan begitu, bersatu akhirnya menjadi sebuah organisasi kekuasaan yang kuat yang bisa disebut dengan negara. Kalau kita perhatikan Kranenburg dan Logeman, ini kan sebenarnya hampir mirip karena merupakan sebuah kelompok ya, dari kelompok yang akan menjadi sebuah negara. Tapi bedanya di Kranenburg adalah hanya satu kelompok manusia atau satu bangsa yang ingin menjadi sebuah negara. Kalau Logeman pendapatnya negara ini tidak hanya dari satu kelompok, tapi ada beberapa kelompok, beberapa bangsa yang ingin menjadi satu, menjadi sebuah negara. Jadi bedanya kalau Logeman ada beberapa kelompok, kalau di Kranenburg hanya satu kelompok, satu bangsa itu yang mendirikan sebuah negara. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Ini ada dua. Saya yakin teman-teman juga sudah pernah mendengar. Ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur-unsur pembentuk negara yang merupakan syarat primer atau mutlak. Namanya mutlak, kalau tidak ada ya tidak bisa berdiri negaranya. Begitu. Harus ada. Dan unsur konstitutif itu adalah negara, wilayah, maksudnya rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Nah, kalau kita masukkan negara kita, Indonesia, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua ya. Jika melihat syarat unsur konstitutif ini kan harus dipenuhi ketika sebuah negara berdiri. Harus pada saat itu juga. Kalau melihat fakta yang ada, menurut teman-teman, menurut dilihat dari sudut pandang unsur konstitutif ini loh ya, pemenuhan unsur konstitutif ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdirinya kapan? Kapan kira-kira berdirinya negara ini? Siapa yang bisa bantu? Izin menjawab, Pak. Oh, silakan, Fadila. Menurut saya, negara kita berdiri menurut unsur konstitutif itu sejak dipilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, Pak. Nah, itu kapan? Untuk tahunnya kurang tahu, Pak. Cepat nyatet ya. Ini tadi yang ngomong siapa ya? Kok enggak kelihatan tuh saya? Saya, Pak, Muhammad Rifai Siagian, Pak. Oh, Rifai. Oke, siap. Iya, benar. Kalau kita ngomong pemerintah yang berdaulat, artinya kan ada pemerintahnya. Artinya ada presiden dan wakil presiden, ada kelengkapan, alat kelengkapannya, undang-undang dasar, ada dasar negara kan begitu. Dan semua itu kan baru disahkan, baru dilantik ketika tanggal 18 Agustus 1945. Di 17 Agustus itu belum ada presiden loh, yang harus diingat teman-teman. Presiden wakil presiden Indonesia pertama kali itu adanya di 18 Agustus 1945. Karena pada saat itulah baru dilantik presiden dan wakil presiden pertama kita. Baru juga disahkan undang-undang dasar negara. Semuanya baru di tanggal 18 Agustus. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang pemenuhan unsur konstitutif,
negara Indonesia ini sebenarnya baru ada di tanggal 18 Agustus 1945. Karena di tanggal 17 Agustus itu hanya proklamasi saja, pengumuman kalau kita merdeka kan begitu. Belum ada pemerintahnya. Belum ada undang-undang dasarnya. Belum ada dasar negaranya gitu. Yang kedua, unsur deklaratif di sini adalah syarat yang bersifat sekunder, fakultatif, atau tidak harus dipenuhi di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama, di saat negara tersebut berdiri, bisa dipenuhi seiring berjalannya waktu. Nah, kalau kita contohkan di negara kita, negara mana yang memberikan pengakuan pertama kali terhadap kemerdekaan kita? Negara mana? Izin jawab, Pak. Mesir. Mesir. Siapa ini? Nggak muncul ya di tempat saya ya. Bukasyah, Pak. Ya, oke. Kapan pertanyaannya? Seingat saya pas 22 Maret 1947 deh. Mesir 22 Maret 1946. Oke. Oh iya, Pak. Itu kan kenapa saya minta untuk menyebutkan itu, teman-teman. Itu sebagai bukti bahwa walaupun toh pengakuan dari negara lain itu tidak datang, tidak ada pada saat negara tersebut berdiri, tapi tidak memengaruhi status negara tersebut. Karena memang hanya syarat deklaratif, sifatnya sekunder, fakultatif, bisa dipenuhi seiring berjalannya waktu. Jadi walaupun negara yang mengakui keberadaan Indonesia itu baru di Maret 1946 oleh Mesir, itu tidak menghapus bahwa negara Indonesia ini sudah berdiri di bulan Agustus 1945. Karena pengakuan dari negara itu hanya syarat deklaratif. Nah, ini unsur berdirinya negara atau syarat berdirinya negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1, 2, 3 adalah syarat konstitutif, dan syarat keempat itu adalah syarat deklaratif. Kenapa agak berbeda? Karena begini, di situ kan tertulis kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara yang lain. Ya, gimana mau menjalin hubungan dengan negara yang lain kalau keberadaannya saja tidak diakui, kan begitu. Untuk bisa bekerja sama atau menjalin hubungan dengan negara yang lain, keberadaannya kan harus diakui dulu. Contoh di sini nih tadi ya, si Rifai mau menjalin hubungan dengan seorang anak yang namanya Adisti gitu misalnya. Kan tidak mungkin mereka berdua akan menjalin hubungan kalau tidak ada pengakuan dari satu sama lain. Tidak mengakui keberadaan si Rifai gitu misalnya si Adisti. Tidak mungkin ada hubungan di antara mereka berdua. Nah, logikanya seperti itu. Begitu pula kalau kita masuk ke negara, Indonesia dengan Nepal tidak mungkin bisa bekerja sama kalau Indonesia tidak mengakui keberadaan Nepal. Kan begitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi kemampuan menyelenggarakan hubungan dengan negara yang lain ini erat kaitannya dengan pengakuan dari negara yang lain. Bagaimana mau bekerja sama atau menjalin sebuah hubungan jika keberadaannya juga tidak diakui, kan begitu. Jadi ada sebuah bagiannya teori plus asal mula bisa berubah menjadi negara. Gampangnya begini, sana logikan biar Anda lebih bisa memahami. Resep ditambah dengan bahan bisa jadi sebuah kue atau masakan. Jadi teori pembentukan negara dengan asal mula bangsanya, bangsa negaranya itu kalau ditambahkan baru bisa menjadi sebuah negara. Bagaimana negara tersebut bisa berdiri berdasarkan teori apa dan apa yang menjadi bahan atau menjadi asal muasal dari sebuah negara tersebut. Teori asal mula negara dari zaman Yunani kuno ada beberapa. Yang pertama dari Socrates yang menganggap bahwa asal mula negara ini adalah sebuah benteng di atas bukit yang semakin lama semakin kuat sehingga orang-orang ikut menggabungkan diri dalam benteng tersebut demi
mendapatkan keamanan. Dan perkumpulan orang ini atau kelompok ini disebut dengan polis. Pada saat itu yang namanya negara itu adalah kota atau negara kota, yaitu disebut dengan polis. Jadi artinya begini, menurut Socrates ini sebuah negara itu awal mulanya hanya sebuah benteng saja, benteng perlindungan dari serangan pihak lain. Karena semakin lama semakin kuat, orang-orang semakin melihat, kalau saya di dalam benteng ini keamanan saya pasti terjamin. Akhirnya masuk semua dan semakin kuatlah benteng tersebut. Nah, itulah menjadi sebuah negara. Kalau menurut Plato, negara ada karena kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak sama, sehingga mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sekumpulan manusia yang saling memenuhi kebutuhannya inilah yang disebut sebagai negara. Artinya di teorinya Plato ini manusia ini sebagai makhluk sosial punya keinginan, punya kebutuhan yang berbeda-beda dan sehingga membutuhkan keberadaan orang lain. Nah, proses manusia yang saling bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan dan keinginannya inilah sehingga mereka akan berkumpul di satu tempat, berkumpul di satu wilayah, dan ini yang saat itu disebut dengan negara menurut aliran idealisnya Plato. Selanjutnya adalah pendapat dari Aristoteles. Negara timbul karena adanya penggabungan keluarga-keluarga, kelompok keluarga begitu ya, kecil menjadi kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok yang lebih besar ini bergabung lagi menjadi sebuah desa dan akhirnya desa-desa ini bersatu menjadi sebuah negara. Masih sekali lagi bersifat polis atau negara kota. Teman-teman, saya tinggal sebentar, mohon maaf. Saya tadi nahan ngantuk. Saya tak cuci muka sebentar ya. Baik, Pak.
Halo. Oke, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Terima kasih sudah diizinkan. Alhamdulillah agak melek sudah. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Teori asal muasal negara berdasarkan kejadian nyata. Kalau tadi kan berdasarkan teori di Yunani kuno. Kalau ini teori ketuhanan atau teokrasi, di sini adalah suatu negara itu tidak ada atau belum ada, belum terjadi ketika Tuhan belum menghendaki. Jadi keyakinan ini, teori ini meyakini bahwa Tuhan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan apakah negara itu ada atau belum, ada atau tidak. Jadi kalau belum ada berarti Tuhan belum menghendaki. Tapi kalau sudah ada berarti Tuhan sudah menghendaki ada. Yang kedua adalah teori perjanjian atau kontrak sosial. Di sini meyakini bahwa suatu negara timbul bila ada perjanjian antar individu untuk membentuk sebuah kelompok. Jadi ada beberapa individu yang melakukan perjanjian sehingga perjanjian dan bersepakat untuk membentuk sebuah kelompok dan kelompok ini menjadi sebuah negara. Yang selanjutnya adalah teori kekuasaan, di mana suatu negara adalah ciptaan dari sekelompok individu yang paling kuat dan berani di suatu wilayah. Jadi di suatu wilayah ada banyak orang begitu, ada banyak manusia, ada banyak kelompok. Dan ada satu kelompok yang isinya adalah orang-orang kuat, orang-orang berani, yang paling kuat dan paling berani yang berinisiatif untuk mendirikan sebuah negara. Sehingga orang-orang yang lain, manusia yang lain itu beranggapan bahwa kalau saya bergabung dengan negara yang diciptakan orang-orang yang paling kuat dan berani ini, saya akan merasa aman. Sehingga yang lain otomatis ikut bergabung karena akan merasa aman. Yang selanjutnya adalah teori kedaulatan. Teori kedaulatan ini dibagi menjadi 4 teori lagi. Yang pertama kedaulatan Tuhan. Artinya dalam menjalankan sebuah negara, negara itu memegang teguh kedaulatan Tuhan. Artinya kedaulatan Tuhan yang dijadikan patokan utama, dijadikan pedoman utama dalam menjalankan sebuah negara. Yang kedua kedaulatan hukum, ini sama, artinya juga hukum yang dijadikan pegangan utama dalam menjalankan sebuah negara. Dan yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, di mana ini seperti negara kita, rakyat memegang kedaulatan tertinggi, seperti di Undang-Undang Dasar kita kan tertulis kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang selanjutnya kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini artinya negara, pemerintah, pemimpin di sebuah negara tersebut mempunyai kekuasaan yang paling besar. Semuanya dikembalikan kepada negara atau dalam ini pemimpin atau pemerintah. Tujuan negara, ini saya bisa menggambarkan menjadi 5. Sebentar ya.
Ada 5. Sebentar. Oke, di sini adalah beberapa tujuan negara yang bisa kita bedakan menjadi 5, dan ini adalah sebuah urutan begitu ya bahasanya. Yang oranye ini adalah yang paling awal. Yang paling awal artinya semua negara pasti menjadikan kemerdekaan menjadi sebuah tujuan kalau dia belum merdeka. Jadi kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. Ini yang paling awal. Setelah kemerdekaan itu menjadi tujuan dan itu sudah tercapai, tujuan negara tercapai yaitu merdeka, tujuannya akan berubah menjadi bagaimana meraih kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran serta keagungan. Jadi setelah merdeka, sebuah negara akan memperjuangkan atau mencari kekuasaan yang besar, kekuatan yang besar, dan kebesaran atau keagungan yang kuat. Setelah ini juga tercapai, masuklah kepada tujuan yang ketiga, yaitu bagaimana kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban akan dicari dan dijadikan sebagai tujuan dari sebuah negara. Setelah kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban tercapai, barulah keadilan yang dijadikan tujuannya. Setelah itu, masuklah tujuan yang paling utama, yang paling besar, yang paling tujuan akhir begitu dari sebuah negara, yaitu bagaimana rakyatnya bisa sejahtera dan kebahagiaan hidup bisa dirasakan oleh seluruh rakyat atau warga negaranya. Silakan diperhatikan kelima titik ini, kelima bagian ini. Yang saya tanyakan kepada teman-teman adalah Indonesia sekarang itu dalam posisi yang mana? Kalau kemerdekaan sudah lewat, berarti sudah tercapai. Nah, di antara keempat ini masuk yang kemana? Di mana posisi Indonesia? Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Silakan Mas Renaldo. Kalau menurut saya Indonesia masih di tahap yang menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Soalnya Indonesia kan luas ya Pak. Jadi mungkin untuk mencapai titik kesejahteraan untuk seluruh rakyat itu susah. Jadi yang sejahtera ini hanya terpusat pada kota-kota besar gitu Pak. Dan yang di kota-kota besar pun nggak semua rakyatnya sejahtera. Jadi Indonesia ini sekarang masih menuju tahap itu Pak, menurut saya. Terima kasih. Oke, Mas Renaldo. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Adisti, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Disdata Nuanada Salsabila dengan NPK akhir 25 dari Departemen Studi Pembangunan. Saya izin menjawab. Kalau menurut saya itu Indonesia transisi antara ke yang bagian ketiga, bagian kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. Karena menurut saya saat ini mungkin Indonesia sudah melalui bagian yang ketiga, keempat, dan kelima, tapi itu masih belum secara menyeluruh Pak, karena
kita lihat sendiri bahwa Indonesia itu sebenarnya masih terpusat pada daerah Jawa, dan baru-baru ini karena Indonesia itu dipindah ke luar Jawa ya, ke apa yang itu ibu kotanya. Jadi menurut saya itu baru dapat perhatian gitu Pak. Jadi mungkin mungkin pun di Jawa pun sudah istilahnya sudah terfokus ya Pak, tapi tidak serta-merta negara Indonesia itu mendapat dari apa dari keseluruhan itu. Jadi masih istilahnya masih setengah-setengah berjalan, tapi masih belum secara keseluruhan. Apalagi tentang keadilan, bahwa saat ini itu masih banyak sekali kita dengar bahwa hukum itu bisa dibeli. Seperti itu. Dan mungkin kesejahteraan dan kebahagiaan itu sudah ada yang terpenuhi. Tapi mungkin bagi sebagian orang di Indonesia, bukan secara keseluruhan. Jadi menurut saya dari ketiga yang lainnya itu sudah dijalankan, tapi masih istilahnya setengah-setengah seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapat berdua memang kalau kita ngomong di titik mana toh sekarang posisi kita dalam mencapai sebuah tujuan negara itu, memang kalau kemerdekaan sudah lewat. Kalau memiliki kekuasaan, oke, negara kita sudah punya kekuasaan yang jelas, wilayahnya, kebesaran, kekuatannya sudah jelas. Tapi memang yang ketiga terakhir ini bukan tidak ada sama sekali, bukan lagi menuju yang ini saja. Bahkan yang terakhir tadi, yang disampaikan terakhir sama Adisti tadi, memang kesejahteraan dan kebahagiaan juga sudah ada. Tapi hanya untuk sebagian warga negara Indonesia itu. Sayangnya itu. Sedangkan kalau kita ngomong tujuan negara, kalau apakah sudah tercapai lah? Patokan tercapai itu adalah ketika seluruh warga negara Indonesia itu sudah merasakan. Kalau hanya segelintir saja yang merasakan, namanya belum berhasil, tujuannya belum tercapai. Dan memang pemerintah juga sudah berusaha sangat keras ya untuk bisa memastikan rakyatnya itu merasakan kepastian hidup, keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tapi memang masih jauh lebih banyak yang belum merasakan daripada yang sudah merasakan. Oke, terima kasih pendapatnya tadi berdua. Pada umumnya tujuan sebuah negara itu ada di dalam konstitusinya atau undang-undang dasar negara tersebut. Ini ada saya pada beberapa perbandingan. Yang pertama di Amerika Serikat bertujuan untuk membuat sebuah negara yang sempurna, memperkuat pertahanan negaranya, memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya. Kebebasan yang benar-benar bebas, kebebasan benar-benar yang benar-benar sebebas-bebasnya. Kalau kita lihat warga negara Amerika Serikat itu kan bebas mau ngapain aja asalkan tidak mengganggu sesama warga negaranya. Mau makan silahkan, mau enggak silahkan, mau nikah dengan lawan jenis silahkan, mau nikah dengan sesama jenis silahkan, bahkan mau nikah dengan hewan atau yang bukan manusia juga silahkan. Mau pakai baju silahkan, mau tidak pakai baju silahkan, kan begitu. Yang penting tidak mengganggu sesama manusianya. Terserah kalau di sana itu. Dan itu sudah terwujud untuk memberikan kebebasan sepenuhnya kepada warga negaranya. Walaupun juga masih ada sedikit perlakuan yang tidak sama kepada beberapa etnis atau beberapa agama. Kalau kita masuk ke Indonesia, cita-cita negara di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, merdeka sudah, bersatu, insya Allah kan begitu. Secara teori sudah bersatu, tapi secara kenyataan masih ada beberapa tempat yang ada gejolak. Berdaulat sudah pasti karena punya kekuasaan, dan adil dan makmur ini yang masih jadi pertanyaan. Di mana keadilannya, di mana kemakmurannya? Ini masih jadi PR bagi pemerintah. Yang selanjutnya tujuan negara ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, melindungi segenap bangsa. Yang kedua, melindungi segenap tumpah darah. Melindungi segenap bangsa dan melindungi segenap tumpah darah. Ini kan kalimat yang luar biasa, teman-teman. Kalimat yang luar biasa.
Bagaimana negara itu bertujuan untuk melindungi segenap bangsanya, segenap warga negaranya, melindungi segenap tumpah darahnya. Tapi kenyataannya bagaimana? Anda tahu kasus di Purworejo, di Desa Wadas, yang perangkat negara dalam hal ini kepolisian malah tidak melindungi segenap warganya, segenap bangsanya, tapi malah mengintimidasi warga. Dengan segala alasan, dengan segala pembelaannya, bagaimanapun juga warga itu harus dilindungi. Orang yang bersalah pun terbukti kelihatan tertangkap tangan mencuri, tertangkap tangan membunuh, menganiaya, itu di dalam pengadilan harus mengacu kepada asas presumption of innocence atau dianggap tidak bersalah sama dengan turunnya vonis dari hakim. Nah, ini di Wadas mereka ini tidak salah, hanya menyampaikan pendapat, tapi diperlakukan seperti orang yang salah. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Belum lagi masalah di Papua, di mana peran pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa itu, bangsa Indonesia. Tiap hari masih ada yang menjadi korban di Papua. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau kita lihat tujuan negara ini apakah sudah tercapai sih Indonesia ini? Ini masih jauh lah, masih jadi keinginan. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum artinya secara umum seluruh warga negara Indonesia harus sejahtera. Nyatanya yang sejahtera baru beberapa orang. Belum semuanya. Masih banyak yang masih berpikir, duh nanti malam nanti anak saya makan apa. Itu masih ada yang berpikir gitu loh di negara kita sekarang. Yang bingung besok nggak bisa makan, nanti nggak bisa makan, itu masih ada. Yang di mana kesejahteraannya? Tapi di sisi yang lain ada juga orang yang sudah nggak mikir makan. Mikirnya adalah besok makan siapa, bukan makan apa kan begitu. Ada yang begitu. Dalam artian bukan makan siapa, makan orang beneran. Tapi bagaimana bisa mencari rezeki itu sudah mana lagi yang mau dimakan begitu, yang mau diambil. Karena sudah terlalu banyaknya yang didapat. Yang selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa, jelas. Tapi sampai di mana negara benar-benar membuka jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Dan yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Oke, kemarin saya sudah sangat luar biasa ketika presiden kita memberikan pernyataan bahwa stop peperangan, stop invasi Rusia ke Ukraina. Saya salut. Walaupun sebenarnya bukan hanya itu yang harus di stop. Invasi Israel ke Palestina harus di stop, penguasaan Amerika Serikat di Syria juga harus di stop, dan yang lain banyak sekali. Untuk melaksanakan ketertiban dunia itu tidak hanya membahas, melarang, mengutuk Rusia ke Ukraina, tapi yang lain juga. Itu tujuan negara sudah termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar seperti ini. Anda bisa menilai sendiri apakah pemerintah negara kita sudah berada dalam jalur yang benar untuk mencapai tujuan negara yang sudah ditentukan tersebut. Oke lah kalau sekarang belum, tidak apa-apa. Yang penting sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau kita naik kereta begitu, tujuannya di Jakarta. Pastikan kereta yang kita naik itu memang di rel yang menuju Jakarta. Jangan sampai nanti tiba-tiba rel malah menuju Bandung. Yang tidak akan sampai ke tujuan begitu. Begitu pula negara ini. Pastikan rel yang dilalui oleh kereta negara ini itu benar-benar mengarah ke stasiun tujuan, ke tujuan-tujuan negara ini. Walaupun sekarang memang belum terasa. Oke, tujuan negara yang harus dicapai tadi itu dalam proses
pencapaiannya itu harus dilaksanakan dengan cara-cara Pancasila. Harus dilaksanakan dengan cara-cara Pancasila. Tidak boleh malah bertentangan dengan Pancasila dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, contoh. Tapi malah menjauhkan proses pendidikan itu dari ketuhanan yang Maha Esa, menghilangkan agama Islam itu dalam proses pendidikan misalnya. Kan tidak mungkin kita menjauhkan proses pendidikan dari agama. Jadi ya begitu lagi di sila yang kedua, kemanusiaan yang beradab, proses mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak boleh dijauhkan dari sila kemanusiaan yang beradab. Jangan sampai anak-anak Indonesia penerus bangsa ini pintar, cerdas, kecerdasannya pintar di bidang akademik, tapi lemah dalam sikap, dalam moral, tidak bisa menghargai orang lebih tua, tidak bisa memanusiakan manusia. Itu salah. Begitu pula di yang lain sampai dengan sila kelima. Saya ingin sharing saja sebenarnya untuk menambah greget kita terhadap negara ini, rasa memiliki kita terhadap negara ini, terus kita bisa memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup, pedoman negara, dasar negara kita. Cobalah sekali-kali mendengarkan lagu Indonesia Raya yang 3 stansa, yang stansa lengkap. Selama ini yang pada umumnya kita dengar itu kan hanya stansa 1 saja, sedangkan stansa 2 dan 3 itu sangat jarang diperdengarkan. Dan itu isinya juga luar biasa sebenarnya, bagaimana mendorong kita untuk merasa persatuan Indonesia, merasa bangga terhadap bangsa ini, merasa memiliki negara ini. Coba sekali-kali didengarkan, cari di YouTube Indonesia Raya 3 stansa. Liriknya luar biasa. Nah, selanjutnya adalah definisi dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua peraturan perundangan yang akan muncul dan yang berlaku di negara Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Secara teoretik, dasar negara disebut dengan basic norm atau ground norm, norma dasar, yang posisinya itu permanen, tidak bisa dirubah. Kalaupun ada yang harus dirubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, itulah peraturan di bawah dasar negara. Kalau di negara kita, dasar negara adalah Pancasila. Itu tidak bisa dirubah karena itu ground norm, basic norm, norma dasar. Kalaupun harus ada yang dirubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman adalah peraturan-peraturan di bawah Pancasila. Mulai undang-undang dasar, undang-undang, perpu, PP, permen, dan semuanya sama dengan peraturan desa. Itu yang bisa dirubah seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi cita hukum, rechtsstaat. Hukum yang dicita-citakan, hukum yang ideal, yang diimpikan, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Jadi di dalam dasar negara ini adalah merupakan sebuah gambaran ideal, sesuatu yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Menjadi sebuah cita hukum atau keadaan yang ideal bagi sebuah negara yang dicita-citakan. Oke, materi yang ini akan saya berikan di pertemuan selanjutnya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Yang pertama adalah tentang tadi salah satu tujuan dari negara kita adalah kembali lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa di sini mau disimak ya, kita berdiskusi. Loh, kalau sudah berdiskusi ini nyalakan video dong. Masa si Adisti aja nyalain? Bisa nyalakan video yang lain? Ada.
Saya kan juga ingin melihat. Apakah sedang hujan sehingga sulit sinyal? Kalau di rumah saya mendung gelap sih sekarang. Tinggal tunggu jatuhnya saja. Oke, tadi salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas bagaimana negara ini punya satu tujuan yang sangat mulia, yaitu seluruh warga negara bisa cerdas. Bisa artinya bisa merasakan pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka bisa meningkatkan kecerdasannya, meningkatkan kapasitasnya. Yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman, pendidikan ini memang banyak ya. Kalau Anda melihat dari sisi manapun, banyak, bisa dilihat dari sisi fasilitas, dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, bisa. Menurut pendapat saudara, sebenarnya apakah program-program pemerintah yang sekarang ini sudah sejalan dengan tujuan negara tadi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama program-program di bidang pendidikan? Silahkan. Anindya Fadila, silahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Nindya Fadila dengan NRP akhir 057. Menurut saya itu tindakan pemerintah sudah benar Pak. Sudah sekarang tuh untuk menuntut ilmu tuh ada berbagai cara, nggak cuma satu doang gitu Pak. Tapi lagi-lagi itu belum merata Pak. Jadi dia masih sentralis, belum semua orang bisa merasakan fasilitas yang baik untuk menuntut ilmu. Tapi untuk ide-idenya seperti sekarang ada kampus Merdeka, sudah banyak cara untuk menuntut ilmu, tapi lagi-lagi belum banyak, tidak semua orang bisa menikmati. Banyak di luar daerah tuh sekolah yang masih untuk aksesnya susah, masih butuh tenaga pengajar, dan nggak semua tenaga pengajar tuh bisa masuk ke pelosok itu karena aksesnya juga tidak ada internet, jalan rusak, atau bahkan ada sekolah yang harus lewatin jembatan yang sudah rusak. Jadi menurut saya itu belum merata, Pak. Mungkin kalau sudah merata itu sudah bagus sekali dan bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nindya. Masalah apa yang di program pemerintah sudah menuju jalan yang benar menurut Mbak Nindya begitu. Tapi memang sebuah program itu akan bisa dikatakan berhasil. Tadi kan dikatakan benar, oke, benar programnya. Tapi berhasil atau tidak tergantung kepada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan inilah yang jadi masalah tadi kalau menurut Mbak Nindya. Bagaimana aksesibel dari sebuah fasilitas pendidikan itu tidak semuanya bisa mengakses kan gitu. Ada yang tentang posisi atau lokasi sekolah, atau tentang kualitas pengajarnya. Memang ini menjadi salah satu hal yang menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana tidak hanya yang hidup di kota besar atau yang aksesnya mudah saja yang mendapatkan fasilitas, tapi semua warga negaranya harus mendapatkan fasilitas yang sama. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kan tidak ada perbedaan ya. Yang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan hanya yang di kota besar kan tidak begitu. Tapi semuanya harus mendapatkan fasilitas yang sama, dan itu menjadi PR dari pemerintah. Sekali lagi kalimat ini sudah berkali-kali saya sebutkan di kelas, yaitu memang tidak mudah menjadi pemimpin di negara yang namanya Indonesia ini. Sekali lagi itu saja. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Besar banget, banyak banget penduduknya. Sudah banyak kakean protes, kebanyakan protes kan orang Indonesia itu kan modelnya terus terlalu mudah berpendapat. Coba lihat di medsos. Yang berpendapat kan luar biasa ya. Tapi kalau sudah ketemu tidak berani ngomong. Nah, itulah kesulitan yang memimpin negara yang namanya Indonesia ini. Tapi itu harus dicapai oleh pemerintah, dalam artian tujuan itu harus dicapai.
tidak menjadikan keadaan Indonesia yang besar, yang banyak penduduknya sebagai alasan ketika tujuan negaranya tidak tercapai. Terima kasih Mbak Anindya. Selanjutnya Ariba. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ariba Rizwafika, NPK akhir 105 dari Departemen Teknik Lingkungan. Jadi menurut pendapat saya juga sama, bahwa sekarang pemerintahan itu memang sudah di jalurnya, sudah mengarah ke yang benar untuk masalah program pendidikan yang banyak gitu, misalnya kayak beasiswa untuk yang kurang mampu, terus program pendidikan 9 tahun, terus fasilitas yang diberikannya itu emang udah benar gitu. Nah, tapi apakah maksimal? Belum. Yang Bapak sebutkan tadi juga, karena kan emang Indonesia kan negara besar ya, pulaunya juga banyak, jadi mungkin nggak kepegang gitu ke semuanya, sama yang di pelosok. Jadi mungkin menurut saya di setiap program yang dibentuk pemerintah itu sudah benar, tapi kalau meratanya itu belum, jadi belum ke semuanya. Tapi kalau untuk pendidikan sendiri itu udah di jalur yang benar sih menurut saya. Kekurangannya hanya gimana cara memaksimalkan itu ke seluruh rakyat, karena itulah tujuan dari negara Indonesia akan kesejahteraan rakyat. Menurut saya seperti itu sih Pak. Terima kasih. Oke, Mbak Ariba, terima kasih sama-sama. Ini hampir sama dengan pendapatnya si Anindya tadi. Sudah dalam jalurnya memang pelaksanaan ini yang memang ya kita sebagai warga negara memang harus membantu lah. Nggak mungkin kita hanya kebanyakan protes. Hanya memprotes saja, ini kok belum dapat, sana belum dapat, fasilitas nggak sama, nggak hanya begitu lah. Walaupun toh sebenarnya itu juga bukan tugas kita sebagai warga negara kan. Tugas warga negara itu untuk mengingatkan dan meminta haknya, itu tugas warga negara. Nah, untuk memenuhinya itu menjadi kewajiban dari pemerintah. Namanya juga pemerintah, penguasa. Seharusnya begitu. Tapi memang kita di banyak hal harus ikut turun sebenarnya, harus ikut terlibat. Seperti mahasiswa begini, ada kan MBKM yang itu kelas mengajar begitu kan. Nah, Anda mengajar di satu daerah terpencil di satu sekolah dan itu bisa dikonversi menjadi nilai 1 semester. Ada yang seperti itu. Program pemerintah salah satunya kan itu MBKM. MBKM tidak hanya sekedar bertukar tempat kuliah kan MBKM itu, tapi benar ada yang MBKM-nya model mahasiswi mengajar di daerah terpencil. Tidak hanya kalau zaman dulu hanya ada Indonesia Mengajar itu ya, setelah lulus baru mengajar. Sekarang enggak, MBKM itu bisa dengan ngajar, mendapat program itu ngajar di tempat yang jauh, ngajar ya, bukan belajar, ngajar di sekolah, dan itu menyebabkan konversi di mata kuliah yang ada di kampus. Di kampus saya itu ada yang seperti itu. Jadi dia 1 semester tidak ada di kampus sama sekali, tapi mendapatkan konversi dari apa yang sudah dilakukannya, pengabdiannya itu. Dan banyak sekali yang model-model begitu. Atau yang sekarang lagi ada itu yang program dari Kemendikbud yang magang. Praktek kerja lapangan khusus yang pengajar, yang fakultas keguruan, yang jurusan keguruan. Itu mereka disebar untuk ngajar di tempat-tempat terpencil yang jauh, yang dirasa memang kualitasnya atau pengajarnya masih kurang. Program-program seperti itu yang memang harus diperbanyak untuk pemerintah ya, agar memang selain mahasiswa ini belajar untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan tempat yang didatangi itu juga mendapatkan manfaat. Jadi simbiosis mutualisme, dua-duanya mendapatkan manfaat. Jadi intinya memang bagaimana memaksimalkan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Terima kasih Mbak Ariba. Jauza, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jauza Nabila Pustawijaya dari Departemen Teknik Lingkungan. Saya setuju dengan pendapat Ariba dan Anindya tadi sebelumnya, bahwa sebenarnya pemerintah memang sudah menuju ke arah yang benar seperti itu. Namun memang belum maksimal. Cuma ada program yang saya cukup salut ya, seperti guru yang mengajar di 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Karena saya sempat beberapa kali merasakan guru yang dulunya sempat mengajar di program 3T, jujur saya merasakan perbedaannya itu. Gimana cara mengajarnya, gimana cara menghadapi anak-anak yang mungkin bisa dibilang spesial, kelakuannya yang sulit ditangani, mereka
cara perlakuan itu berbeda dengan guru-guru yang mungkin tidak pernah mengalami program tersebut seperti itu, Pak. Dan untuk tujuan dari Indonesia tadi itu kan sebenarnya lebih ke meningkatkan kualitas SDM ya, Pak. Menurut saya programnya mungkin sudah benar seperti itu, tapi ada hal-hal yang miss di tengah sehingga SDM yang dikeluarkan itu belum maksimal, Pak, sehingga belum bisa memajukan negara kita dengan maksimal seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak, mic-nya Bapak masih mute. Terima kasih ya, lupa saya. Ya, terima kasih Jauza. Memang yang Jenderal sampaikan sudah tepat ya, bagaimana program pemerintah sudah pas kalau berhasil dilaksanakan. Tapi sayang tadi ya Jauza memberikan contoh ada program yang mengajar di 3T ya, terluar, tertinggal, terpencil ya. Nah itu karena fasilitasnya di sana itu tidak sama dengan sekolah yang di sini. Akhirnya guru yang berangkat ke sana juga tidak mungkin melaksanakan metode yang sama ketika mengajar di kota gitu misalnya kan. Dan memang yang disebutkan tadi benar, murid di sana dan di sini berbeda. Contohnya begini, contohnya. Saya kan selain mengajar di ITS juga mengajar di kampus swasta ya. Kampus saya di kampus swasta. Itu saja, input mahasiswanya itu kan sudah berbeda. Calon mahasiswanya sudah berbeda. Kalau di ITS memang hasil penyaringan yang luar biasa. Kalau di kampus swasta kan tidak semuanya disaring dengan baik kan begitu. Yang penting ada yang daftar begitu kan. Ini kami mengajarnya juga sangat berbeda. Jujur kalau saya mengajar teman-teman dari ITS begini, mudah banget ngajarnya. Karena sedikit menyampaikan materi saja, teman-teman sudah bisa menanggapi. Padahal panjenengan semua itulah jurusan-jurusan eksakta, dalam artian tidak jurusan sosial. Sedangkan mata kuliah yang saya ampu itu adalah mata kuliah yang lebih banyak mengarah ke sosial, humaniora. Tapi teman-teman dari ITS tidak pernah ada masalah. Bahkan ya, kan saya kemarin sudah menyampaikan bahwa nanti setelah UTS itu teman-teman kelompok harus membuat sebuah tulisan dan akan dipresentasikan begitu. Itu tulisan dari teman-teman ITS itu luar biasa baiknya. Ini kalau saya analogikan dengan tadi ceritanya si Jauza, contohnya si Jauza, bagaimana ketika seorang guru mengajar di daerah 3T, ini kok tidak sama perlakuannya ketika yang bersangkutan mengajar di kota. Karena memang yang diajar itu tidak sama. Kalau yang diajar tidak sama, terus gurunya memakai metode yang sama, dan tidak bakal tercapai. Dia di Surabaya, misalnya sebelum di Surabaya sudah ngajar di sekolah yang besar. Yang di SD pun sudah lancar membaca, lancar berhitung, bahasa Inggrisnya sudah baik. Ketika ada program dia harus mengabdi ke luar daerah, di daerah terpencil, tertinggal begitu, yang dihadapi kan anak-anak yang mungkin nulis saja belum bisa di kelas 5 atau 6 SD. Ketika gurunya memakai metode yang dipakai di Surabaya, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Kan siswanya tidak akan ngerti begitu. Nah, itulah yang terjadi ketika sang guru akhirnya memakai metode yang berbeda, metode yang tidak sama, menyesuaikan dengan siapa yang diajar dan fasilitas apa yang bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar di sana. Saya pun juga begitu ketika saya mengajar secara online, ya begini. Tapi ketika nanti secara offline, saya kan bisa langsung nunjuk siapa yang datang, siapa yang datang begitu. Langsung saya ajak diskusi begitu. Kalau begini kan tidak mungkin. Anda tampil video saja saya sudah senang kalau di online itu. Nah kalau di offline kan bisa sampai berinteraksi secara langsung, ngobrol langsung. Itu kan sangat berbeda rasanya, nilainya ketika kita hanya berjumpa seperti ini. Jadi memang perbedaan-perbedaan fasilitas yang diterima, yang diberikan oleh pengajar itu memang berhubungan dengan
siapa sih yang dihadapi oleh pengajar itu? Itu Mbak Jauza. Jadi apa? Tapi intinya dari beberapa pendapat tadi adalah sebenarnya pemerintah sudah benar. Program yang disiapkan pemerintah itu sudah tepat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa memaksimalkannya dengan tepat, bisa menjalankannya dengan maksimal. Dan kita juga harus mendukungnya. Teman-teman yang ada yang kira-kira mungkin saja ada yang dapat KIP, maksimalkan fasilitas dari negara itu dengan apa? Ya jangan molor kuliahnya. Karena KIP kuliah itu kan hanya 8 semester. Programnya bagus, tapi kalau nanti tidak tepat artinya harus molor, kan jadi permasalahan juga. Itu salah satu contohnya begitu. Jadi memang peran masyarakat yang menerima fasilitas program dari pemerintah itu harus dimaksimalkan juga. Jangan hanya sudah pokoknya dapat beasiswa dari pemerintah terus kuliahnya saya sendiri, enggak. Jangan sampai begitu. Akhirnya program pemerintah akan menjadi mubazir kalau seperti itu, percuma. Karena yang mendapatkan program tidak maksimal. Silakan ada yang lain? Oke. Sudah? Yang di daerah kampus, yang ke kos atau tinggal di daerah kampus, apakah sore ini hujan? Hujan, Pak. Hujan. Gerimis, Pak. Hujan, Pak. Ya, memang akhir-akhir ini hujannya sudah bergeser ke sore. Ya, semoga minggu depan tidak hujan. Hujan tidak hujan, saya tetap ke kampus. Semoga ada yang datang. Saya ini trauma. Saya kan hybrid terakhir itu semester genap tahun lalu, waktu Anda belum masuk ITS. Genap tahun lalu. Itu saya wajib hybrid. Saya masuk, semangat kan. Ketemu teman-teman kan. Setelah UTS masuk saya. Sampai kelas, saya sampai mulai kelas, tidak ada yang datang. Setengah jam setelah mulai, ada datang 2. Alhamdulillah, ngobrol kan lagi perempuan, ternyata ada hubungan sesuatu, makanya datang. Saya diem-dieman di kelas, saya tanyain diem aja, oke, nah apa yang penting datang. Pertemuan berikutnya saya datang kan semangat. Lah, ternyata 2 orang datang pertama itulah pertama dan terakhir ada mahasiswa di kelas. Setelah itu tidak ada mahasiswa sama sekali. Karena saya itu memang hybrid, ya sama sih statusnya dengan sekarang, maksimal setengah kapasitas kelas, tapi tidak ada yang datang. Semoga minggu depan saya tidak mengalami hal yang sama. Karena ini kan saya dari Selasa itu ada kelas sore, Rabu ada kelas pagi, ITS. Nah, kalau nanti di kelas-kelas awal itu saya tidak mendapati mahasiswa yang masuk, mungkin banget Jumat sore sayanya yang nggak masuk. Jadi semoga minggu depan baik-baik saja dan kita sama-sama diberikan kesempatan untuk bisa bergerak ke kampus. Tapi memang bedanya kalau di tahun lalu itu teman-teman mahasiswa itu masih banyak yang di rumahnya masing-masing, belum ke Surabaya. Sekarang kan rata-rata sudah di sekitar kampus ya. Semoga minggu depan ada yang hadir ke kampus. Anda apakah tidak bosan kuliah di depan laptop terus? Saya aja yang ngajar bosan, apalagi yang diajar ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, saya pengen mengambil screenshot kita semua. Silakan nyalakan video semua. Silakan. Silakan dinyalakan. Yang terpaksa karena device-nya nggak bisa, monggo. Saya berharap bisa semua. Karena minggu depan juga offline kan, nggak akan full seperti ini. Saya pengen ngambil screenshot yang banyak orang gitu loh. Oke, siap. Dikondisikan dulu wajahnya biar pas, jangan hanya jidatnya saja. Oke, sudah siap. 1. Yang pertama dulu.
Nggak bisa juga karena jaringan. Oke, karena hujan ya sekarang. Nah, 1. Yang pertama, kondisikan. 2, 3. Oke, tunggu. Yang kedua belum. Sebentar. Yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga minggu depan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergerak ke kampus yang kelompok ganjil. Ingat, 1, 3, 5, dan 7. Oke? Jangan semua, nanti semua saya yang kena nanti. Oke, sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Karena itu yang paling penting, bahwa berharga. Walaupun katanya gejalanya tidak berat, tapi tetap saja itu adalah sakit ya. Jadi tolong dijaga makan, vitaminnya, agar tetap terjaga. Dan yang paling penting adalah harus selalu bahagia, agar imunnya tetap terjaga. Tidak usah mikir macam-macam, harus bahagia gitu saja. Walaupun habis putus ya harus bahagia, habis ditolak ya tetap bahagia, begitu saja. Tidak boleh sedih, harus bahagia. Selalu tersenyum. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.